apakah virus flu burung ini memang sasarannya adalah manusia dalam hal yang membunuh manusia atau sebenarnya sasarannya adalah binatang ternak nih. Karena sudah diketahui juga bahwa virus flu burung ini bisa lompat ya, bisa spill over dari burung ke hewan ternak yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin luput dari pandangan banyak orang ya. Jadi, dunia saat ini sedang concern terhadap merebaknya kasus avian flu, avian flu virus ya, terutama di Amerika dan di Cina. Nah, saya ingin memberikan semacam pandangan saya ya, scientific base atas seberapa jauh kita mesti concern, kita mesti waspada dengan penyebaran flu burung ini di negara kita ya. Memang ada beberapa kasus sudah dilaporkan, tapi belum sampai di Indonesia. Hanya saya mau mencoba untuk mengajak Anda untuk memikirkan hal yang lain gitu. Kenapa mesti flu burung ini? Karena sepanjang 30 tahun, dari sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, beberapa kali terjadi kasus, belum sampai pandemi sih, tapi outbreak gitu ya. Outbreak berbagai macam strain varian dari flu burung ini. Flu burung kan macam-macam, mulai dari H1N1, H5N1, H7N9, dan seterusnya. Dan beberapa kali juga terjadi di kawasan Cina mainland, Cina daratan. Beberapa kali terjadi juga di Hong Kong. Dan beberapa kali terjadi sampai dengan hari ini banyak terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya kalau kita mau menduga ya apakah avian avian virus ini atau virus flu burung ini yang bakal jadi pandemi berikutnya itu masih jauh ya dari syarat untuk virus menjadi sebab dari pandemi. Kenapa? Karena virus flu burung ini sangat mematikan, sahabat Dr. Tifa. Sangat mematikan. Karena dia sangat mematikan, CFR-nya itu sangat tinggi, hampir 90%. Artinya dari 100 orang yang terinfeksi oleh eh, flu burung ini, 90% berisiko untuk sakit parah sampai meninggal ya. Jadi memang tinggi. Nah, oleh karena itu, maka dia tidak memenuhi syarat untuk bisa mengakibatkan pandemi. Kecuali ada sebuah mekanisme di mana virus ini bisa disebarkan menggunakan sebuah alat mekanis, baru tuh baru bisa terjadi wabah di suatu tempat. Tapi kalau menggunakan manusia yang terinfeksi untuk menyebarkan virus flu burung ini, itu masih jauh sekali dari eh, kemungkinannya. Kenapa? Karena sekali lagi virus flu burung ini sangat mematikan. Jadi orangnya akan keburu, yang sakit itu akan keburu sakit banget, akan keburu masuk rumah sakit sehingga tidak sempat untuk menyebarkan virus ini ke human to human atau orang ke orang yang lain seperti halnya virus COVID ya. Jadi kalau dari sisi resiko menjadi pandemi itu masih jauh, artinya bisa jadi mungkin ada beberapa virus yang lain ya yang berpotensi menjadi kandidat dari pandemi berikutnya. Saya juga menyimak diskusi yang dilakukan di Harvard Medical School, Harvard University Medical School ya, di Fakultas Kedokteran Harvard University. Mereka ini juga sudah banyak diskusi di sana terkait dengan kemungkinan adanya the next pandemic dan mereka para profesor ahli epidemiologi di Harvard menyatakan bahwa ini sangat possible ya, artinya sangat mungkin terjadi pandemi berikutnya. Cuma masalahnya virusnya apa? Nah, ini yang masih menjadi bahan diskusi antara saintis ya, karena belum ada satupun dari virus-virus yang mengemuka di antara 2 sampai 3 tahun terakhir ini yang memiliki posibilitas yang tinggi untuk menghasilkan pandemi. Jadi cukup tenang sih ya. Cuma ada hal yang menarik juga dalam diskusi tentang virus flu burung yang jenis H7N9. Karena ternyata dia banyak secara diam-diam, dia banyak tersebar di peternakan dan menghasilkan kematian dari begitu banyak ratusan juta ayam ya, dan dengan sendirinya maka produksi telur juga berkurang drastis di Amerika dan di negara-negara tempat di mana ditemukannya
virus flu burung ini. Jadi, apakah virus flu burung ini memang sasarannya adalah manusia dalam hal yang membunuh manusia atau sebenarnya sasarannya adalah binatang ternak nih? Karena sudah diketahui juga bahwa virus flu burung ini bisa lompat ya, bisa spill over dari burung ke hewan ternak yang lainnya seperti misalnya sapi begitu. Jadi kalau seandainya kita coba berpikir dengan konsep berpikirnya teori konspirasi, jangan-jangan merebaknya virus flu burung ini bukan dimaksudkan untuk menjadi pandemi di antara manusia, tetapi justru menghasilkan pandemi di antara binatang ternak, ya, karena ini yang memang menjadi concern kalau kita bicara sekali lagi dalam konteks teori konspirasi. Sebab yang menjadi sasaran adalah substitusi atau perubahan dari sumber pangan yang menjadi sumber protein dari hewan ternak menjadi daging sintetis ya dan menjadi tepung serangga begitu ya. Jadi ini ada sebuah bisnis, sebuah industri baru untuk meat sintetis ya atau daging sintetis dan daging sintetis itu terbuat dari kedelai dan terbuat dari tepung serangga. Nah, apakah ini memang adalah sebuah awal atau inisiasi dari kemungkinan terjadinya sebuah agenda hidden agenda untuk mempropos atau untuk mempush penggantian dari hewan ternak dan dengan daging yang dibuat secara fabrikasi ya. Ini sangat mungkin untuk kita pikirkan teman-teman sahabat Dr. Tifa semuanya. Mudah-mudahan menjadi pemantik pemikiran Anda ya. Jangan-jangan itu yang sebetulnya dituju ya. Baik, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam waktu dekat dari video-video saya. Jangan lupa Anda pantengin channel saya DRTF Channel dan Dr. Tifa Channel ya. Itu mudah-mudahan materi-materi yang saya sampaikan kepada Anda bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.